Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auzan Muhammad Istanto dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Pamulang dengan NIM 181011402069. Sini saya akan menjelaskan tiga pertemuan untuk memenuhi syarat tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Yang pertama, saya akan membaca atau menjelaskan tentang pertemuan satu ini dulu. Untuk itu saya langsung aja. Menurut J. Hobbs Krop, automata merupakan model yang sangat penting dalam pengembangan hardware maupun software. Teori automata adalah pembelajaran mengenai mesin yang abstrak berbasis komputasi. Sebelum adanya komputer di tahun 1930-an, Turing mempelajari sebuah mesin abstrak yang mampu melakukan semua yang dapat dilakukan oleh komputer sekarang ini. Setidaknya bagaimana komputer dapat melakukan proses hitung. Tujuan Turing adalah untuk mengetahui batasan yang ada antara yang dapat dilakukan ataupun yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah mesin komputer. Teori bahasa yang akan dibicarakan dalam teori bahasa dan automata ini merupakan suatu bahasa formal language yang diutamakan untuk perancangan kompilator. Hubungan antara bahasa dan automata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin automata. Selanjutnya, mesin automata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Dan selanjutnya, pertemuan 5 saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Menurut Hopkins dalam bukunya Introduction to Automata Theory, Language and Computation, pada deterministic finite state automata atau yang disingkat DFA. Istilah deterministik ini mengacu pada fakta bahwa setiap input hanya terdapat satu state pada mesin abstrak yang dapat transisi menuju ke state tertentu. DFA adalah bagaimana suatu DFM menentukan menerima atau tidaknya dari sebuah input. Selanjutnya, proses input string ke mesin DFA. Pada saat memproses string yang diinput di suatu mesin DFA, string akan dibaca satu persatu simbol abjad, dan setelah membaca satu simbol, pada simbol selanjutnya akan berlanjut dari posisi state sebelumnya dan seterusnya hingga semua simbol selesai dibaca hingga menghasilkan suatu posisi state tertentu. Kemudian posisi state tertentu inilah akan membantu mesin mengenali string yang diinputkan tersebut. Lanjut di pertemuan 3 mengenai grammar, merupakan suatu sistem matematika yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa dan alat untuk membentuk struktur dari bahasa kalimat yang sudah dikenal. Struktur grammar atau sintaks kalimat. Struktur gramatik dapat digunakan untuk menganalisis bagian-bagian kalimat dan hubungan antara satu bagian kalimat dengan bagian lainnya. Klarifikasi grammar Chomsky dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan pembatasan pada produksi, yaitu kelompok pertama adalah grammar yang mempunyai aturan produksi yang tidak terbatas. Yang kedua, kelompok kedua yang disebut dengan grammar konteks atau sensitif. Kelompok ketiga yang disebut grammar konteks atau free. Yang keempat, kelompok keempat yang disebut grammar konteks atau reguler. Dari semua yang saya jelaskan ini
mengenai pelajaran automata. Jadi pada akhir pembelajaran ini saya sebagai mahasiswa Alia Muhammad perwakilan kelas TPL 021 mohon maaf Pak apabila ada kata-kata yang salah dalam materi pembelajaran daring secara online ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan nilai A Pak ya Pak. Request Pak. Pak Niki Pratama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Joni.